jadikan engkau penjala manusia. Betul ya? Saya tanya, mereka penjala apa? Penjala ikan. Terus kemudian disuruh jala manusia nggak? Manusia di jalan misalnya. Gitu? Betul nggak? Kan itu ilustrasi. Itu satu metafora, satu gambaran. Betul ya? Terus Tuhan Yesus katakan pada sampai ini Petrus dengan teman-teman, ayo ke laut lagi. Apa yang dikatakan Petrus? Dia katakan, aku jadikan engkau penjala manusia. Mau jadi penjala manusia? Ayo jalan. Betul? Penjala kan? Penjala apa? Bukan penjala manusia, penjala ikan kan? Nah, apa yang diomong oleh Petrus? Loh, kemarin malam itu tadi malam kami sudah berusaha luar biasa, nggak dapat satu ikan kecil pun nggak dapat. Nggak pernah seumur hidup kami nggak dapatkan itu. Nggak pernah. Terjadi hari itu juga kekosongan dalam kapal. Karena mereka berpikir menjala manusia sama dengan menjala ikan. Itu dosa kita yang besar. Dosa kita yang besar. Jadi pola berpikirnya Petrus ini sampai ketemu Tuhan Yesus sebelum naik ke salib itu masih melekat. Tuhan katakan iblis engkau nyala. Kenapa? Karena memikirkan dunia bukan mikir Tuhan. Udah 3 tahun setengah lebih tuh mendekati terakhir 3 tahun. Tapi Petrus bisa salah lagi Mas ya. Nah, saudara, oke, jalan. Satu kalimat dari Petrus. Ya karena kamu masih tak hormatilah. Karena kamu kan guru. Ya saya dengar mujizat luar biasa gitu. Yalah. Jadi belum ada pengakuan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Jadi sepakat. Apa yang dipikirkan oleh Petrus? Kali-kalinya kan gitu kan? Ditarik, malas-malasan mungkin gitu kan? Duh, tarik. Saudara sampai puncaknya, hasil yang diambil diletakkan kapal itu. Teman kapal yang lain sudah datang, sampai limpah ke kapal lain. Betul ya? Itu lambang nyata. Tuhan kalau memberikan kita, kalau kita dalam kehendak Dia, walaupun ogah-ogahan gitu ya. Saudara, Tuhan kalau memberkati itu sepenuhnya, Dia tidak pernah setengah hati. Tapi kalau kita melayani setengah hati, asal-asalnya, seenak. Padahal Tuhan kalau memberikan berkat sepenuhnya, menjamin sepenuhnya, itu namanya diberikan berlimpah-limpah. Saya tanya, sikapnya Petrus itu sebagaimana? Begitu semua penuh, apa sikapnya? Aduh, jadi orang kaya ya. Betul ya? Oh, puji Tuhan, hebat guru, luar biasa. Nah, saudara, sikap inilah yang menunjukkan kita bisa tahu dia pengikut Kristus yang benar atau bukan. Semakin diberkati limpah, semakin tahu dia berdosa. Ini berbeda dengan aliran gereja yang baru sekarang, yang minta mujizat, kemakmuran dan semuanya. Coba kita lihat, seorang yang punya hati anugerah, dilimpahi dengan luar biasa. Dia mengatakan, siapa Tuhan? Menyala kamu dari aku nggak layak. Saya tanya saudara diberkati dengan luar biasa. Mungkin saudara bangga, wah, aku jadi orang hebat. Wah, saya jadi orang juara 1. Wah, saya jadi orang pemimpin sekali. Atau saudara begitu dilimpahi seperti Petrus, dia langsung bersyukur. Tuhan, jangan dia takut. Nah, sikap hati itulah yang menunjukkan perbedaan misi yang sejati dan misi yang bukan. Motivasi sejati itu di situ. Setiap kali kita membantu orang bermisi untuk orang, saya lihat hati itu bengkoknya di sana. Waktu itu bengkok, dia langsung,
Wah, kesempatan, kenapa? Wah, kesempatan ini begini, wah, pikir yang lain begini, diberkati pikir. Sudah tidak, semakin diberkati. Tuhan siapa sebenarnya? Aku nggak layak. Berlimpah-limpah sebab. Berarti saudara tahu, saudara itu miskin ya teman. Berkat yang di depan itu bukan milikmu. Ini Tuhan yang mujizat semua. Kerajaan ini kan datang semua lihat supaya orang ini belajar menjala manusia. Ya. Menjala manusia, lihat ini. Bagaimana menjala manusia? Saudara, taat omongan saya, tidak ada yang lain. Jangan lihat, oh saya sudah kerja ini gak ada hasilnya. Oh itu bagaimana gak ada, itu kosong lautnya. Ini terik, wah nenek moyangku pelaut. Enggak, Tuhan minta apa? Taat. Yang saya katakan jalankan. Misi sejati itu cuma satu, T-A-A-T. Jangan melihat kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana, itu bukan misi, itu hati kita, motivasi kita. Ya, nah nanti saudara akan pelajari dalam 1 Samuel. Minggu depan saya bawakan tentang Saul, Daud, dan saudara-saudaranya menghadapi Goliat. Wah itu bagus sekali. Ya, nanti saudara baca di situ ada ayatnya. Oke, kita masuk dalam doa ya. Sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan jika kami mendapatkan satu pengetahuan yang kekal, suatu prinsip hidup bukan dari dunia, tapi dari kuasa firman yang Kau nyatakan dalam hidupnya. Tuhan, kadang kami berpikir bermisi seperti dunia ini, bahkan memasarkan seperti barang-barang dagangan di dunia ini. Namamu, kerajaan kami pasarkan dengan cara-cara manusia yang menjadikan hati. Dan bahkan kami seringkali mengajak orang-orang bersama-sama dengan kami, menirukan gaya-gaya kami dan pola-pola cara kami yang sungguh menyakitkan hati Tuhan. Tapi kami tidak pernah membawa mereka kepada Kristus untuk menyanjung Engkau, hidup dipenuhi dengan seluruh hati Tuhan. Dan di sanalah ada suatu teriakan di dalam setiap hati para rasul dan setiap orang percaya. Ada seruan yang tiada pernah berhenti. Dan Tuhan kami tahu, itulah seruan yang membawa kami untuk membawa berita Injil ini kepada setiap orang yang di dalam kegelapan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bawa kami semakin mengerti firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh semakin mengenal Engkau, dan kita hidup sungguh tidak diatur oleh dunia ini, tetapi taat oleh kehendak Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan, pimpin ke depan, dan juga gereja-gereja Tuhan di sepanjang sejarah, sepanjang tempat, dan segala zaman. Biar mereka kembali kepada visi yang benar, mereka kembali mengagungkan Engkau di atas segala-galanya. Sekali lagi tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, jangan lupa ya, minggu keempat nanti dikumpulkan, jangan lebih dari 1 halaman kecil saja, ya, tuliskan. Jangan lebih dari 10 halaman, ya, nanti jadi repot. Oke, terima kasih.